warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Sofia Arsugianti SSI, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 4 Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Hanrayani SPD, guru fisika di SMA Negeri 4 Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hanrayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Hari ini saya adakan percakapan pra-observasi ya, Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya lakukan supervisi kelas ya, Bu. Baik. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya, Bu? Baik, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa ya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada 3, Bu. Yang pertama, peserta didik mampu menyelidiki konsep benda terapung, tenggelam, dan melayang. Yang kedua, peserta didik mampu menyelidiki besar gaya Archimedes. Yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan hasil percobaan dan membuat laporan percobaannya. Baik. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan observasi? Baik, Bu. Untuk area pengembangan di sini saya menggunakan 2 area. Yang pertama area pengetahuan, yang kedua area keterampilan, Bu. Baik. Yang pertama pengetahuan, yaitu siswa mampu menjelaskan peristiwa tenggelam, terapung, dan melayang dengan benar, menjelaskan besar gaya Archimedes dengan benar. Yang kedua di area keterampilan, di sini saya mengambil 3 penilaian. Pertama tahap persiapan, yang kedua tahap percobaan atau pelaksanaan, yang ketiga hasil percobaannya, Bu. Baik, jadi bagian area pengembangan yang ingin dicapainya adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa ya, Bu ya? Iya, Bu. Baik, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Baik, Bu. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, begitu, Bu. Baik. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya, Bu. Baik. Dan untuk model, saya menggunakan model pembelajaran listening, Bu. PBL ya, Bu ya? Iya, Bu. Untuk metodenya, saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik, Bu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya, Bu ya. Iya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran, di sini saya menggunakan Infocus, laptop, kemudian PowerPoint yang berisi bahan ajar, yang ketiga LKPD atau lembar kerja siswa, kemudian saya menggunakan alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan. Baik, nah kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam keberapa? Nah, kebetulan saya ada jam fisika di hari Selasa jam 3.4 di kelas 11 MIPA 3. Baik,
Jadi nanti di hari Selasa depan pada jam ke-34 di kelas 11 IPA 3 saya akan datang ke kelas Ibu. Baik. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Baik. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik ya Bu ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Baik Bu, dari hasil percakapan kita hari ini yang saya dapatkan, yang pertama saya harus mempersiapkan media pembelajaran yang akan saya gunakan untuk kegiatan observasi nanti Bu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas Selasa depan ya Bu. Ya Bu. Terima kasih Ibu. Bu. Demikian percakapan kita pada hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yes. Terima kasih. Semuanya semangat. Selanjutnya sebelum kita mulai belajar, biasa kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan kasih mau untuk Siap. Berdoa mulai. Sebelum mulai belajar, gimana kabarnya hari ini? Baik, semuanya. Nah, sebelum kita belajar, Ibu ingin latihan pernafasan dulu. Kita pakai metode stop. Coba sekarang Anda semuanya tutupkan mata kalian, tutup pejamkan mata kalian. Kemudian dengarkan instruksi ya, pejam semuanya. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Ulangi sekali lagi, tarik nafasnya dalam-dalam, kemudian hembuskan. Kemudian bayangkan hal-hal yang indah, hal-hal yang menarik, hal-hal yang paling ingin dicapai hari ini. Bayangkan. Nah, ada kata ya. Dan senyumlah. Oke, Ibu udah tengok ya senyum yang paling lebar ini. Muhammad Ridwan, Ahmad Ridwan. Apa yang dibayangkan Ahmad Ridwan? Liburan tuh. Liburan, wah kasih Ayolah, dia juga senyum yang paling lebar. Apa Naila yang dibayangkan? Jalan-jalan. Mana Naila? Kemudian Oke lah, ya. Selanjutnya, tadi kan udah belajar pernafasan, belajar apa fisika, energi. Nah, sekarang sebelum belajar, Ibu adakan speaking dulu. Konsentrasi, berapa konsentrasi? Siap. Perhatikan ini, perhatikan saya di depan. Sebutkan warna berikut. kuning, hijau, biru, putih,
Nah, siapa tuh? Hari ini kita menyambut materi tentang bidang statis. Kali ini masih sama, menerapkan hukum-hukum bidang dan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat bidang berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini tolong bacakan yoga. Tujuan pembelajarannya hari ini yoga. 1. Menyelidiki konsep benda terapung, melayang, dan tenggelam. 2. Menganalisis dasar gaya Archimedes. 3. Melakukan presentasi dan membuat laporan percobaan dengan benar. Oke, hari ini kita akan belajar ini ya. Tiga tujuan yang akan kita lakukan. Sebelumnya, tiga berapa? Kapal, kapalnya besar kan? Kenapa kapal tersebut bisa terapung di atas air? Bisa jawabnya? Kenapa kapal tersebut bisa terapung di atas air? Oke, silakan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudiati. Saya akan menjawab kenapa kapal tersebut bisa terapung. Kapal tersebut bisa terapung karena adanya volume dan juga kapal tersebut memiliki rongga dan juga kapal tersebut memiliki massa jenis yang berbeda dari yang lain. Dengan air. Jadi bahasa jenisnya berbeda. Kapal itu berapa? Ya, kita pernah naik kapal kan sebenarnya? Kapal itu bentuknya macam berongga kan? Bentuk kita itu adalah berongga ya. Karena kapal itu berongga. Ada lagi? Sebelumnya, kalau batu kecil, batu granit lah. Kalau dilemparkan ke dalam air, kenapa dia tenggelam? Karena dia tidak memiliki material ini tentang hukum Archimedes. Archimedes seorang ilmuwan setempat yang berasal dari Syracuse, Yunani. Dari yang hidup di zaman 287 sampai 212 sebelum Masehi. Dari yang menguasai beberapa bidang ilmu sekaligus mulai dari matematika, fisika, astronomi hingga teknik. Archimedes di dunia. Benda yang terbelah sebelumnya atau sebagian dalam suatu pikiran akan teratas oleh sebuah gaya yang sama dengan pikiran benda yang dipindahkan. Suatu bidang yang diangkat ke atas oleh gaya yang sama dengan bidang yang dipindahkan. Berat bidang yang dipindahkan ini contohnya ada orang yang dihidupkan di dalam laut. Ini adalah air yang di sini. Itu adalah air atau bidang yang dipindahkan. Dalam hukum Archimedes kita nanti menjelaskan tentang peristiwa terapung dalam dan dalam. Nah, sekarang ibunya dan untuk berkelompok sering dibagi nama-nama kelompoknya. Sudah bawa alat lingkaran itu? Sudah bawa kepada kelompok satu? Sudah. Sekarang kita kerjakan RKPD. Silakan baca dulu perinciannya. Ya, sekarang kerjakan PKPD-nya sesuai dengan perincian yang ada.
simpen. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Handphone berpresentasikan bekerja bersama di Praktikum Hukum Archimedes pada bidang statistik. Pertanyaannya, berdasarkan hasil percobaan, bagaimana pengaruh pemberian garam pada air? Jawabannya, menambahkan garam ke dalam air akan meningkatkan massa jenis air. Nomor 2, faktor apa saja yang mempengaruhi besaran daya pada percobaan hukum Archimedes yang Anda lakukan? Jawaban, faktor yang mempengaruhi pada percobaan hukum Archimedes yaitu massa jenis fluida, kecepatan gravitasi, dan volume benda yang tersulut dalam fluida. Yang ketiga, berdasarkan percobaan tersebut, menurut Anda, mengapa kapal dapat terapung di atas air, laut, dan mengapa batu tenggelam saat dilempar ke air? Jawabannya, kapal laut dapat terapung karena berlaku hukum Archimedes, karena adanya perbedaan massa jenis benda, karena adanya perbedaan volume, dan bentuk kapal berongga. Batu bisa tenggelam saat dilempar ke air karena tidak adanya volume. Pertanyaan yang keempat, berikan kesimpulan berdasarkan percobaan yang dilakukan. Jawabannya, hukum Archimedes berbunyi, benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Hukum Archimedes dirumuskan sebagai berikut. FA sama dengan W aksen sama dengan Rho F G F aksen T dengan W aksen sama dengan WO kurang WM. Penerapan hukum Archimedes yaitu benda terapung, benda melayang, dan benda tenggelam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
bertanya, apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Yang bisa menjawab, jika kita sudah ada tri, apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Siwa, silakan. Siwa, apa pembelajaran hari ini apa yang menarik bagi Siwa? Melihat benda-benda yang Oke. Yang kedua, berdasarkan yang kalian pelajari, menurut kalian besaran apa saja yang ada pada hukum Archimedes? Besaran apa yang ada pada hukum Archimedes tadi? Massa jenis, volume, kecepatan gravitasi, gaya berat. Massa jenis benda, massa jenis tidak, kecepatan gravitasi dan gaya berat. Nah, tantangan apa yang masih kalian temui dalam mempelajari materi ini? Bagaimana kalian memelatih untuk mengatasi tantangan tersebut? Kesulitannya dalam mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan hukum Archimedes. Jadi, ada masalah ini. Bagaimana cara Yanti ingin menyelesaikan masalah tersebut? Kalau menurut saya bisa mengatasinya dengan bertanya kepada teman yang paham dengan soal tersebut. Yang kedua, saya bisa mencari dari berbagai informasi melalui internet. Dan ketiga, saya bisa bertanya kepada ibu langsung. Oke, baiklah. Terima kasih. Untuk materi hari ini cukup sekian. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, untuk tugas di rumah, silakan Anda buat tugas meringkas materi tentang pembelajaran hari ini hukum Archimedes. Jadi di situ Anda bisa buat ringkasannya berdasarkan konsep rekaman, PPT, Canva, atau buat dalam bentuk tulisan tangan. Oke, paham? Siap. Berdoa mulai. Dan diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sofia Arsugianti SSI, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 4 Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Saya masih ditemani oleh Ibu Handrayani SPD sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Ibu Handrayani. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah sehat ya. Iya Bu. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Bu perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung Bu? Iya, setelah melakukan observasi kemarin, saya merasa agak tegang sedikit Bu, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah dan tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, mungkin kalau tahapan tentu saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan, area pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk pengetahuan, siswa mampu menjelaskan pengertian tenggelam, terapung, dan melayang dengan benar.
Sedangkan untuk keterampilan, di situ saya menilai persiapan anak tersebut praktikum, pelaksanaan praktikum, dan hasil praktikum. Begitu, Bu. Baik, jadi area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu? Iya, Bu. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya, alhamdulillah sudah berhasil, Bu. Namun masih terdapat kekurangan. Begitu. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan sesuai ya Bu ya. Tetapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, Bu? Kekurangan atau hambatan yang saya hadapi sering terjadi tentunya mungkin dialami juga oleh guru-guru lainnya, Bu. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif. Itu, Bu. Kurang aktif ya Bu? Baik, masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif. Mungkin hanya mengandalkan teman, seperti itu ya Bu? Iya, betul. Oke, baik. Mengapa hal itu bisa terjadi ya Bu? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa mereka tidak mau terlibat dalam diskusi misalnya? Kalau menurut saya nih, Bu, mungkin karena pembagian kelompoknya, jumlah siswanya terlalu banyak dalam setiap kelompok. Nah, saya akan menggunakan pendekatan sesuai dengan minat anak. Misalnya, saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada gaya belajar visual, auditory, kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Baik. Jadi, saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar sesuai dengan kegiatannya di kelas. Begitu, Bu. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan ya Bu ya. Pada saat nanti proses ke depan, Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar mereka masing-masing, yang menggunakan gaya belajar visual, menggunakan gaya belajar auditori, dan menggunakan gaya belajar kinestetik. Seperti itu ya Bu ya. Ya. Mudah-mudahan yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang kemarin ya Bu ya. Saya tunggu nanti nih cerita-cerita Ibu nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Menurut Ibu, kapan nih rencana yang Ibu sampaikan tadi dapat dilaksanakan? Baik, Bu, untuk waktu mungkin saya belum dapat tentukan sekarang ini ya, Bu. Tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Akan dilakukan secepatnya. Mungkin nanti di tahun ajaran yang baru ya Bu. Karena ini sudah minggu terakhir pembelajaran kita ya Bu ya. Mungkin nanti di awal semester ya Bu ya. Insya Allah. Oke. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban Ibu Handrayani. Sama-sama, Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi secepatnya. Insya Allah, Bu. Oke, baik. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dimulai dari kegiatan-kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan kegiatan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Handrayani SPD. Terima kasih ya Bu. Sama-sama, Ibu. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan percakapan pasca observasi yang saya lakukan bersama Ibu Handrayani SPD sebagai guru fisika di SMA Negeri 4 Kundur. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.